Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat teman-teman yang sudah join dan juga mampir di channel saya. Nah, kali ini sejak saya berhasil diterima, saya insya Allah berkomitmen untuk membagikan informasi terkait beberapa hal ya. Salah satunya terkait aspek beasiswa, publikasi, dan juga hal-hal yang terkait dengan dunia akademik seperti itu. Jadi perkenalkan, saya Husnul Rafida, Awardi BPI LN 2023, jalur dosen perguruan tinggi akademik untuk jenjang doktoral. Dan sebelumnya mungkin akan saya sampaikan terlebih dahulu, saya siapa sih? Kenalan lah sebenarnya. Oke, salam kenal buat teman-teman semua. Saya Kusnul, bisa dipanggil Kusnul, dosen Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Manajemen. Sebelumnya untuk jenjang S1, saya mendapatkan beasiswa, dukungan support dari beasiswa bidik misi Angkatan 1 di Universitas Negeri Malang, jadi angkatan pertama banget ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, alhamdulillah karena saat itu masih awal-awal sekali, jadi juga mendapatkan informasi untuk mendaftar di jenjang S2 LPDP di tahun 2014 untuk jalur afirmasi dalam negeri dan saya melanjutkan studi di Universitas Brawijaya. Nah, baru beberapa tahun ini, katakanlah dari tahun lalu, sebenarnya saya sudah mulai prepare untuk mendapatkan berbagai beasiswa ya yang tersedia, mulai mungkin dari beasiswa LPDP, terus juga mulai mencari LOA dari beberapa kampus, dan akhirnya alhamdulillahnya tahun ini di bulan Agustus kalau nggak salah ya untuk yang tahap satu berhasil lolos menjadi awardee BPI Luar Negeri 2023 dengan kampus tujuan University of Queensland, Australia. Dan insya Allah akan memulai studi di bulan Januari 2024. Selain biodata singkat, saat ini saya juga mengelola startup di bidang kepemimpinan sesuai dengan minat riset saya ya, dan juga sebagai pengelola jurnal Jamanika, jurnal manajemen bisnis dan kewirausahaan. Nah, sebenarnya informasi terkait beasiswa pendidikan Indonesia ini sudah banyak, namun memang mungkin belum cukup didengar seperti LPDP ya, karena memang untuk BPI sendiri itu lebih targeted. Nah, kalau teman-teman bisa cari, teman-teman bisa langsung klik aja di Google beasiswa pendidikan Indonesia. Itu nanti akan langsung merujuk ke laman website ini ya, dari beasiswa.kemdikbud.go.id/informasi. Nah, di sini ada beberapa eh, dokumen yang bisa di-download. Yang pertama adalah buku panduan pendaftar BPI bergelar tahun 2023 ya. Coba saya download di sebelahnya. Nah, di sini sebenarnya bedanya BPI dan LPDP itu apa sih? Kalau BPI itu juga bisa mengcover untuk studi S1 ya, atau di 4. Dan itu jalurnya ada beasiswa S1 atau di 4 calon guru SMK, dalam negeri dan juga luar negeri. Di sini ada list prodinya, teman-teman, jadi harap dicek satu persatu ketika memang ada kampus yang menjadi target teman-teman. Begitu juga untuk S2, ini ada yang dalam negeri dan luar negeri, dan juga S3. Targetnya lebih spesifik seperti itu. Namun harap diperhatikan bahwasanya bisa saja list dari BPI di tahun ini itu berbeda dengan tahun 2022. Contoh, ada salah satu kampus yang saya sudah mendapatkan LOA ya. Syarat utama dari BPI ini adalah mendapatkan LOA atau sudah diterima kampus terlebih dahulu. Itu syarat utamanya, teman-teman. Nah, setelah saya daftar, tadi ternyata di tahun 2023 kampusnya tidak masuk list. Nah, semacam itu jadi harus punya beberapa plan cadangan ya, plan A dan B, semisal jangan hanya berfokus di satu kampus,
syukur-syukur punya cadangan ini ya, cadangan rencana untuk tidak mendaftar di satu kampus, jadi punya beberapa LOA. Jadi ketika BPI sudah membuka pendaftaran, itu teman-teman bisa langsung apply di kampus yang memang masuk di listnya BPI. Seperti itu. Nah, ini ya programnya sendiri, seperti yang saya bilang tadi. Di program degree-nya ada S1, S2, S3. Nanti silahkan dibaca di websitenya, termasuk di buku panduan. Buku panduannya ada di sini. Apakah teman-teman masuk dalam kriteria target sasaran PPI? Nah, karena itu harap diperhatikan sekali syarat-syaratnya apa saja, sebagian itu ya requirement-nya. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan fokus lebih di S3 PTA, Perguruan Tinggi Akademik di luar negeri, sesuai dengan jalur yang saya daftari ya. Karena saya berpengalamannya di situ, punya pengalamannya di situ. Nah, ketika nanti teman-teman klik di beasiswa S3, itu nanti akan langsung, biasanya nanti diminta untuk bikin akun dulu, bikin akun, memasukkan NIK, ya, NIK dan juga password dan juga ada ini ya beberapa yang perlu dijawab. Itu nanti ketika sudah buat akan seperti ini. Ini adalah tampilan dari akun BPI saya gitu ya. Ada menu utama terdiri dari data diri dan juga berkas beasiswa. Ini. Nah, nanti mungkin akan saya buat di video terpisah terkait detail-detailnya apa saja yang harus diisi. Namun di sini saya bisa tampilkan sedikit beberapa ini ya jenjang. Nanti yang ini akan teman-teman isi dari jenjang jenis beasiswanya, perkuliahannya periode 1 atau periode 2. Nah, ini belum tentu biasanya BPI itu umumnya itu akan buka 2 periode dalam 1 tahun. Namun tentatif dalam artian jika di batch 1 semua kuotanya sudah terpenuhi, biasanya batch 2 tidak dibuka lagi. Tapi insya Allah mungkin silahkan ditunggu informasi terupdate. Ya. Di sini all subject. Oke, saya nggak ke atas ya karena ada nomor ID dan yang lain-lain. Di sini yang pertama ada biodata, biodata singkat ya berisi terkait nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, terus juga NIK, alamat dan yang lain-lain. Mohon maaf tidak bisa saya tampilkan karena aspek privacy begitu ya. Begitu juga dengan informasi keluarga. Nah, di sini dokumen apa saja yang perlu diupload? Nah, dokumen yang perlu diupload ada pas foto, KTP, terus juga ijazah pendidikan terakhir. Jadi untuk doktoral ya ijazah S1 dan S2. Surat pernyataan pendaftar beasiswa pendidikan Indonesia, formatnya nanti bisa diunduh di situ di sistem. Next, surat rekomendasi pimpinan, ya karena rata-rata yang daftar untuk yang S3 itu biasanya dosen ya, jadi harus ada rekomendasi dari pimpinan di instansi saudara. Selanjutnya adalah surat keterangan diterima di PT tujuan, LOE ya kita sebutnya. Terus juga surat rekomendasi akademisi. Nah, ini biasanya saya minta dari dosen pembimbing saya yang waktu S2. Next, surat izin pimpinan. Nah, surat izin pimpinan ini di buku panduan ada beberapa ketentuan. Untuk kampus-kampus yang memang bernaung atau PTN ya kita sebutnya. Kalau PTN dari rektor saja cukup. Namun untuk kampus yang berada eh, ini di bawah LL Dikti atau kampus swasta, itu nanti surat izin pimpinannya dikeluarkan oleh kepala LL Dikti. Karena saya sendiri ada di wilayah lingkup LL Dikti 7, nanti persyaratannya apa saja akan saya buatkan di video terpisah. Proposal penelitian, surat keterangan masa kerja, ya, transkrip pendidikan, KHS ditiadakan, ini khusus untuk skema S1 calon guru SMK yang sedang ongoing. Sertifikat kemampuan bahasa internasional, surat keterangan sehat dan bebas narkoba,
surat pernyataan bersedia dibebas tugaskan dan juga ISEI, gitu ya. SKPNS terakhir diupload jika teman-teman atau Bapak Ibu sekalian merupakan dosen PNS. Macam itu. Ini di dokumen ya. Riwayat pendidikan ya, riwayat pendidikan S1, S2. Hanya 2 pendidikan terakhir. Riwayat pekerjaan juga demikian. Bahasa, syarat bahasa untuk BPI itu minimal 6,5. Jadi silahkan disesuaikan. Pengalaman organisasi, prestasi, penghargaan. Nah, untuk yang prestasi, ini kalau memang Bapak Ibu memiliki prestasi bisa dimasukkan. Namun, kalau tidak, ya tulis saja tidak. Umumnya ini biasanya banyak dicantumkan untuk anak yang akan apply S1. Biasanya akan dikurasi di kurs Presnas, semacam itu. Demikian juga dengan penghargaan, pelatihan atau workshop, silakan diisi. Karya ilmiah, karena asumsinya dosen ya. Kok dosen asumsinya ya sudah harus banyak punya track record penelitian semacam itu untuk bekal portofolio, jadi harap disiapkan. Next, konferensi ilmiah, riset. Riset di sini bisa disinkronisasi dengan yang ada di Bima. Di Bima atau di laman Sinta, Bapak Ibu. Jadi bisa nanti disinkronkan. Dan yang terakhir, konfirmasi berkas. Kalau memang semuanya sudah lengkap, silahkan nanti langsung di-upload, di-submit, dan juga dicetak kartu. Semacam itu. Itu sih. Nah, ini mungkin saya jelaskan sedikit ya, meskipun di buku panduan ada kuncinya kalau mau berburu beasiswa itu adalah baca, baca, dan baca. Kayak gitu. Nah, awalnya saat BPI ini dibuka, ketentuan batas usia untuk dosen jenjang S3 non-ASN itu untuk S3 kurang dari 41. Kemudian diubah menjadi 48. Nah, ini ya, ada, jadi nanti tinggal dibaca saja, disesuaikan dengan persyaratan umumnya dan persyaratan khusus yang disesuaikan dengan jalur jenjang uh, pendidikan yang akan ditempuh. Oke. Nah, di sini nanti akan ada format-formatnya, Bapak Ibu, dan juga teman-teman sekalian, jadi bisa nanti dibaca. Gitu ya. Termasuk komponen pembiayaan apa saja yang akan di-cover oleh ini ya, untuk syarat pendidikan PTA, dosen tetap dan aktif di bawah Kemendikbudristek. Jadi memang harus punya NIDN, itu basis datanya. Yang kedua, tenaga pendidikan pada PTM, pendidikan akademik, atau tenaga kependidikan pada Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Ini ya. Nah, ini yang membedakan. Ini ya. Kalau di LPDP itu kan bisa daftar dengan beberapa strategi ya. Strategi yang pertama mungkin dengan tanpa punya LOA. Itu tetap bisa daftar. Strategi kedua harus punya LOA dulu untuk bisa men-skip beberapa tahapan seleksi. Nah, kalau untuk BPI wajib khusus BPI itu harus punya LOA unconditional yang sudah diterima tanpa syarat apapun. Jadi untuk LOE sendiri itu ada 2, ada yang namanya LOE unconditional, artinya sudah fully accepted gitu ya, sudah diterima tanpa syarat apapun, atau yang kedua adalah LOE conditional, atau masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, semisal bisa saja dari segi bahasa Inggrisnya, atau mungkin ada dokumen yang harus dilengkapi, nah seperti itu juga ada. Jadi untuk PPI wajib yang unconditional. Nanti video terkait bagaimana mencari LOE unconditional untuk jenjang S3 di beberapa kampus, baik yang ada di Inggris maupun Australia, akan saya sampaikan di video terpisah, supaya tidak terlalu panjang. Nah ini ya, untuk bahasa Inggris, bahasa asing, ini, IELTS. IELTS-nya adalah 6,5.
Ini ya. Nah, syarat-syarat lainnya itu misalnya untuk ini ya, essay. Nah, essay di sini meliputi deskripsi diri, deskripsi peran apa yang akan dilakukan, cara mewujudkannya seperti apa, dan juga penilaian diri ya. Penilaian diri dari strength, weakness, terus apa sih pengalaman membanggakan. Di sisi lain juga yang kurang membanggakan apa dan apa yang mungkin Anda sesali dan jika bisa memutar balik waktu apa yang bisa akan Anda lakukan semacam itu. Untuk S3 di luar negeri wajib bahasa Inggris, kalau Indonesia boleh bahasa Indonesia dengan jumlah kata 1.500 sampai 200 kata. Untuk S3 ya. Next, kalau untuk S3 adalah proposal penelitian. Nah, namanya aja proposal, berarti ya umumnya paling tidak memuat judul, latar belakang kenapa mengambil riset tersebut, rumusan masalah, terus juga objektif ya atau tujuan penelitian, metode dan desainnya seperti apa, manfaat, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Dan wajib ditulis dalam bentuk bahasa Inggris ya. 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, di sini ada tabel ringkasan untuk ini ya, jenjang-jenjang persyaratan BPI, jadi bisa dicek. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwasanya untuk surat izin mendaftar yang tadi bisa diupload, itu untuk bagi dosen swasta, dosen kampus swasta, wajib dari kepala LLDT wilayah terkait. Sedangkan untuk PT, PTN ya, minimal ya ini, dekan atau kepala biro. Minimal atau ini bidang SDM yang berwenang. Sini ada syarat-syarat khusus lainnya, nanti bisa dicek ya. Nah, ini adalah timeline awal ya terkait seleksi BPI itu kapan. Nah, kemarin BPI itu dibuka dari tanggal 2 Mei sampai 31 Mei. Kemudian lanjut hasil seleksi administrasi dan juga wawancara. Wawancaranya kalau nggak salah dilakukan di bulan Juni atau Juli ya, kalau nggak salah. Dan pengumumannya di tanggal awal-awal Agustus. Nah, di sini ada template macam-macam dari surat pernyataan, terus juga surat pernyataan bersedia dibebas tugaskan. Nah, surat-surat contoh template yang ada di sini bisa disesuaikan dalam meminta dokumen-dokumen pendukung beasiswa BPI yang dipersyarat. Seperti itu. Nah, di sini juga ada ini ya format rencana studi ya format proposal riset untuk S3. Nah, di sini juga bisa dijadikan sebagai guideline untuk teman-teman atau Bapak Ibu semua bikin proposal risetnya seperti apa gitu. Untuk sementara seperti itu saja Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Informasi lebih lanjut bisa langsung dicek ya, dicek di websitenya PPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Mulai dari pertanyaan apa yang sering banyak ditanyakan, pendaftarannya kapan, apa saja dan mungkin dokumen-dokumen yang bisa diunduh, semacam itu, bisa dicek ya. Nanti akan saya buatkan video terpisah, atau mungkin jika ada masukan atau saran terkait teman-teman atau Bapak Ibu pengennya informasi terkait apa, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPI, bakti kami untuk edukasi.